Ada 4 hal yang harus dilakukan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Memahami ajaran agama ini secara benar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aku sempurnakan agama buat kamu, agama Islam. Aku cukupkan nikmat buat kamu, nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam, dan aku hanya ridho. Satu-satunya agama buat kamu adalah dinul Islam. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikanlah kami benar-benar orang yang ahli dalam berzikir, orang-orang yang ahli bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan orang-orang yang selalu memelihara, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan saat-saat sebelumnya. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin angka. Wahai orang yang beriman yang baru saja menyelesaikan ibadah puasa, janganlah kamu seperti seorang wanita dalam sebuah kisah lama yang punya kebiasaan bertenun, 1 bulan bertenun, mata ngantuk, payah berpuasa, menahan segalanya untuk mencapai sebuah kain lebar dirangkai dari benang ke benang. Kemudian setelah selesai dirangkai, diurai-urai kembali sebagaimana sedia kala. Berislam bukan hanya pribadi, tapi mengajak orang lain. Dimulai dari orang yang terdekat, suami mengajak istri dan anak. Pemimpin yang lebih tinggi lagi mengajak orang untuk bersama-sama. Semuanya dalam rangka bingkai mengajak kepada jalan yang benar. Setelah dipahami, dijalankan, diamalkan, didakwahkan, disebarluaskan dalam bentuk syiar, maka kemudian dijaga kewibawaan Islam ini. Islam ini dinyatakan adalah ya'lu wa la yubal alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi akan ketinggian Islam dan kemuliaan umat Islam. La fahtahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Barakah akan turun kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah suatu saat kematian, ajal datang menjemputmu, kecuali kematian itu kamu tetap dalam keadaan berislam, maha benar Allah yang maha mulia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
hanyalah dengan iradah kehendak Allah kita sekarang bisa melaksanakan satu rangkaian ibadah salat Jumat, khususnya di saat hari ini, insyaallah Jumat terakhir di bulan Syawal 1444 Hijriah. Sebuah perjalanan hidup manusia yang Allah kehendaki sebetulnya semakin lama hidup di buminya Allah ini, semakin mengenal dirinya sebagai hamba Allah. Setelah mengenal dirinya sebagai hamba Allah, tidak ada satu kegiatan, tidak ada satu aktivitas kecuali menghamba diri kepada Allah. Memang Allah menghadirkan kita sebagai makhluknya ini di buminya Allah ini, ada maksud Allah, ada maqasid. Illa liya'budun, tidak ada maksud lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita melalui madrasah Ramadan 1 bulan, dan insya Allah tujuan daripada puasa itu telah terbentuk pada diri kita, insya Allah banyak ciri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apalagi setelah itu kita berada di bulan Syawal, bulan peningkatan kualitas diri sebelum masuk Ramadan. Kualitas diri sebagai seorang muslim yang berikhtiar menyempurnakan kualitas dirinya sebagai muslim, kualitas diri sebagai seorang mukmin semakin kokoh iman yang ada di hati dan kalbunya. Bekal kembali pada fitrah, bekal kita telah memperoleh pendidikan Ramadan selama 1 bulan. Allah menghendaki agar memperbaharui setiap ikhtiar kita untuk memakmurkan agama Allah. Ada 4 hal yang harus dilakukan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat setia Rasulullah, yang kemudian dilanjutkan lagi dari generasi ke generasi sampailah kepada kita. 4 hal itu, yang pertama, memahami ajaran agama ini secara benar. Tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Rasulullah menyampaikan khutbah di wukuf yang dikenal sebagai khutbatul wada. Saat menyampaikan khutbah itu Rasulullah terdiam. Sahabat faham bahwa Rasulullah telah mendapatkan wahyu langsung dari Allah, dan ternyata ini merupakan wahyu yang terakhir kalinya diterima Rasulullah, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. 3 pesan penting dalam wahyu Allah yang terakhir ini. Aku sempurnakan agama buat kamu, agama Islam. Aku cukupkan nikmat buat kamu, nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Dan aku hanya ridho. Satu-satunya agama buat kamu adalah dinul Islam. Setelah kita paham bahwa ini agama ini telah sempurna, maka kewajiban setiap pengikut risalah al-Islam ini, umat Rasulullah, harus memahami secara benar apa yang telah disampaikan oleh pribadi Rasulullah melalui contoh-contohnya, sunnah-sunnahnya yang kemudian dihistorikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Orang yang memahami ini
memahami ajaran agama yang benar, akan tumbuh kecintaan kepada agama ini. Hingga Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Tanda bahwa kamu diberikan kebaikan di dalam menjalankan ajaran agamanya, tumbuh keinginan untuk mendalami, memahami ajaran al-Islam ini. Sidang Jumat rahimakumullah, setelah kita faham apa yang menjadi kewajiban kita, kewajiban ini terdiri dari dua, kewajiban pribadi dan kewajiban berjamaah. Tidak cukup kita hanya menjalankan kewajiban pribadi, ada kewajiban lanjutan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Kewajiban rumah tangga, kewajiban membina jamaah kaum muslimin. Pentingnya kita untuk berjamaah karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itulah, mari kita bersama-sama mengokohkan diri kita sebagai seorang muslim, memperkuat keislaman dalam rumah tangga kaum muslimin, dan mengokohkan diri kita sebagai jamaah kaum muslimin. Setelah paham sidang Jumat rahimakumullah, maka kita dituntut untuk mengamalkan ajaran agama yang benar ini. Ada 4 pertanyaan Allah yang akan diajukan kepada kita nanti. Salah satunya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kamu punya pemahaman yang benar tentang agama tidak cukup, melainkan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan ajaran agama ini diperlukan pengorbanan, diperlukan ikhtiar yang maksimal. Karena itulah maka kemudian kita sering menyampaikan tausiah, menyampaikan bahwa kita bersama-sama menerima kebenaran ini dan bersama-sama juga mengamalkan, menjalankan dalam kehidupan yaumiyah sehari-hari. Ketika Rasulullah bertemu dengan banyak sahabat, ada sahabat Rasulullah yang sangat disenangi Rasulullah. Sahabat ini termuda di antara banyak sahabat. Dialah Mu'ad bin Jabal. Rasulullah berpesan kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, amalkan zikir ini." Ketika itu baru saja menyelesaikan puasa Ramadan. Amalkan zikir ini dan fahami apa yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'ad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami benar-benar orang yang ahli dalam berzikir kepada Allah, kepada Engkau ya Allah. Orang-orang yang ahli bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan orang-orang yang selalu memelihara, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan saat-saat sebelumnya. Puasa Ramadan telah banyak mengantarkan diri kita, banyak melakukan kebaikan. Waktu yang luar biasa itu digunakan untuk baca Al-Quran, berzikir, bersedekah. Banyak lagi amalan-amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Kemudian Allah menyinggung di dalam surat An-Nahl ayat 91. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Wahai orang yang beriman yang baru saja menyelesaikan ibadah puasa, janganlah kamu seperti seorang wanita dalam sebuah kisah lama yang punya kebiasaan bertenun. 1 bulan bertenun, mata ngantuk, payah berpuasa, menahan segalanya untuk mencapai sebuah kain lebar dirangkai dari benang ke benang. Kemudian setelah selesai dirangkai,
diurai-urai kembali sebagaimana sedia kala. Sindiran Allah kepada hamba yang dicintainya ini agar kita melanjutkan apa yang kita dilakukan saat-saat bulan Ramadan itu. Kebiasaan kita salat tepat pada waktu, kebiasaan kita melantunkan zikir, kebiasaan kita untuk salat berjamaah adalah amalan-amalan yang harus kita tenun kembali dan dirangkai dari benang ke benang itu, kemudian dapat kain lebar yang dinikmati bersama. Sidang Jumat rahimakumullah, setelah mengilmui, setelah mengamalkan, tidak cukup, melainkan harus didakwahkan. Berislam bukan hanya pribadi, tapi mengajak orang lain. Dimulai dari orang yang terdekat. Suami mengajak istri dan anak. Pemimpin terkecil, pemimpin yang lebih tinggi lagi mengajak orang untuk bersama-sama. Karena Rasulullah melakukan ini, dan Rasulullah telah melakukan banyak kegiatan dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Salah satunya adalah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Semuanya dalam rangka bingkai mengajak kepada jalan yang benar. Kemudian yang terakhir, setelah dipahami, dijalankan, diamalkan, didakwahkan, disebarluaskan dalam bentuk syiar, maka kemudian dijaga kewibawaan Islam ini. Inilah yang terberat. Banyak di antara kita yang sudah paham dan telah mengamalkan, dan telah mendakwahkan. Tetapi kemudian kewajiban yang terakhir ini adalah menjaga kewibawaan Islam. Islam ini dinyatakan adalah ya'lu wa la yu'al alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi akan ketinggian Islam dan kemuliaan umat Islam. Manakala kita lakukan ini, sidang Jumat rahimakumullah, baru akan datang barakah dari Allah. La fahtahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Barakah akan turun kepada kita. Seluruh tatanan ini akan menjadi sejuk dirasakan manakala kita bersama-sama paham, mengamalkan, mendakwahkan, dan kemudian menjaga ketinggian martabat kemuliaan Islam dan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan ini, 11 bulan pasca Ramadan, dibuktikan dengan bersama-sama terus memahami, mengamalkan, mendakwahkan, dan menjaga kewibawaan Islam. Dan tanda itu adalah tanda mabrurnya Ramadan yang baru saja kita kerjakan selama Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini, sebelum kita tadahkan kedua tangan kita kepada Allah agar doa kita diijabah Allah, maka beberapa hal yang harus kita lakukan. Sebagaimana Allah menyatakan bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku. Allah senang. Semakin banyak berdoa, semakin senang Allah. Dan aku akan mengabulkan.
agar doa kita dikabulkan sedang Jumat rahimakumullah, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Dua syarat utama. Perkenankan setiap apa yang Allah kehendaki untuk menjalankan bersama-sama kewajiban. Wal yu'minu bi, dan konsisten diri kita sebagai pengikut agama yang benar ini dibawa sampai nafas yang terakhir. Memenuhi apa yang telah diinginkan oleh Allah, salah satunya adalah beribadah secara benar. Ada contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana salat seperti Rasulullah, bagaimana bermasyarakat seperti Rasulullah, sehingga Allah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Keberhasilan Rasulullah di dalam menyampaikan dakwah kebenaran ini cukup 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Jawabannya adalah uswah hasanah, contoh. Karena itulah mari kita bersama mengikhtiarkan diri. Yang paling utama lagi adalah bagaimana agar salat ini diperbaiki secara benar. Bagaimana salat berjamaah? Ada imam, ada makmum. Apa kewajiban imam dan apa kewajiban makmum sudah ada dan kita ketahui bersama. Manakala ini kita kerjakan, maka doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna ya Allah. Wa sallim awladana wa sallim azwajana minal bala wal waba wal fitnah wal munkar ma dhahara minha wa batan. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikal muhsinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa yashkuru 'ala dzikrihi akbar. Aqimissalam.